sukacita men. Sukacitamu kekuatanku Tuhan. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fade in the light of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, find freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Who came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, find freedom in your grace. God is my joy. God is my joy. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Oh, over me, I know your love is always over me. Oh, over me, your love is over me. I'm free to dance over me. Oh, over me, I know your love is always over me. Over me. Oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Everybody dance, yeah. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Yeah. Kau setia Tuhan. Mari ayo girls, nyatakan. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku
sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Mari semua. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan. Allah yang setia dan benar. Oh, yeah, yeah. Tak pernah tinggalkan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang memberikan kepada kami kemenangan dan kekuatan. Kayak mengucap syukur. Shalom buat teman-teman Army of God dimanapun kalian berada hari ini. Senang banget bisa menyapa teman-teman kembali. Dan selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini pertama-tama saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online hari ini. Saya mau mengucapkan selamat datang, welcome home buat kalian semuanya. Dan kami rindu gak cuma kalian bisa join di ibadahnya aja, karena kami punya komunitas yang luar biasa. Namanya adalah Connect Group. Di dalam Connect Group kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bisa saling curhat satu dengan yang lain, saling mendoakan dan saling menguatkan. Maka dari itu, buat teman-teman yang baru pertama kali join hari ini, ayo cepat buruan ikut CG. Nah, untuk informasi lebih lanjut seputar CG, seputar Army of God dan seputar Gereja Mawar Sharon, teman-teman langsung bisa hubungi kami di nomor WhatsApp 08222 30390. Kami tunggu chat dari kalian. Dan hari ini buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan baik persepuluhan maupun ucapan syukur, teman-teman bisa melakukannya secara transfer ke nomor rekening yang sudah disesuaikan dengan gereja lokal masing-masing, atau bisa melakukan dengan cara scan QR code sebagai berikut ini. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh berjumpa walaupun secara online dengan teman-teman yang baru join. Kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan mereka. Kami berdoa supaya setiap mereka dimanapun mereka berada hari ini mereka memperoleh kekuatan yang baru. Mereka diberkati melalui setiap ibadah, rangkaian ibadah sepanjang hari ini. Dan kami berdoa buat kehidupan mereka. Tuhan jagai, Tuhan lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini berdoa buat setiap persembahan yang kami lakukan baik secara transfer maupun kami
scan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang ada. Berkati setiap jemaat AUG yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan kerelaan hati Tuhan. Berkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami berdoa buat setiap jemaat AUG dimanapun mereka berada, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, jagai, berikan kekuatan, perlindungan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you, selamat melanjutkan ibadah. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sembah Dia, Dia selalu ada bagi hidupmu. Dia selalu ada, Dia selalu sediakan seturut kasih-Nya bagimu. Kami menantikan-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Biar yang terbaik terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami
kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Amin. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan, Engkau Allah yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Allah Roh Kudus, bertatalah di tengah-tengah kami. Kami mau datang mendengarkan firman-Mu hari ini dengan hati dan roh yang haus dan lapar. Kami mau menanti-nantikan-Mu ya Tuhan. Kami mau haus lapar akan firman-Mu. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami, ajarkan kepada kami jalan-jalan-Mu. Kami sediakan hati yang terbaik, pikiran yang terbaik. Kami berikan setiap pujian, hormat, penyembahan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur, bertatalah di tengah-tengah kami. Bertatalah di sepanjang firman Tuhan ini dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, Army of God dimanapun kalian berada. Senang banget hari ini saya bisa berada di tengah-tengah kalian. Kembali menyapa teman-teman semua. Saya senang dan saya mengucap syukur karena kalian semuanya sehat, amin. Dan hari ini di sepanjang bulan Juli ini, sudah hampir 3 bulan ya kita di rumah aja melalui proses karantina. Dan di bulan Juli ini kita masuk ke dalam satu tema yaitu New Normal. Dan tema di minggu ini yang akan saya bagikan adalah Every Action Has an Impact. Nah, sepanjang saya menyembah tadi dan sepanjang beberapa hari ini berdoa bergumul tentang ibadah buat persiapan hari ini, Tuhan ingatkan saya tentang kerohanian kita. Tuhan ingatkan tentang spiritual awareness. Bagaimana kita sadar kalau kerohanian itu butuh dibangun. Dan gak cuma dibangun, ini ada satu kata yang begitu meloncat di dalam hati saya. Kerohanian itu tidak cuma dibangun teman-teman, tetapi kerohanian itu juga harus diperjuangkan. Tidak cuma dibangun, tapi kita dalam proses membangun, kita harus memperjuangkan kerohanian itu.
Kita harus sadar kalau kerohanian itu harus kita bangun dan diperjuangkan sedemikian rupa. Coba flashback selama 2-3 bulan kalian karantina. Coba kita hitung mundur ke belakang. Kita ingat-ingat ke belakang apa yang sudah kita kerjakan. Ada value apa yang sudah kau tambahkan di dalam hidupmu selama 2-3 bulan ini. Di dalam membangun kerohanianmu apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang berbeda dari sebelum karantina waktu kita masih normal dengan kondisi setelah hampir 2-3 bulan ini kita karantina? Bagaimana kondisi kerohanian kita? Kita harus pertama sadar dulu kalau kerohanian itu perlu dan harus dibangun. Bahkan bukan cuma dibangun saja. Karena kadang kalau kita bilangnya ya hari ini aku mau bangun. Tapi kalau kita tidak berjuang di dalamnya, yang ada bangunan itu akan terbengkalai. Namanya orang berjuang, itu artinya sampai tetes darah penghabisan. Namanya orang berjuang itu enggak pakai putus asa. Namanya orang berjuang itu memakai segala macam cara. Kalau kangen sama seseorang pasti kita berjuang untuk ketemu walaupun mungkin kondisinya enggak enak. Walaupun mungkin kita lagi sakit. Walaupun mungkin kalau kita enggak punya mobil atau enggak punya kendaraan gitu ya. Kita harus berjuang karena udah saking kangennya, udah saking rindunya dengan belahan hati kita. Rasanya pengen lakukan banyak cara. Berjuang itu seperti itu. Dalam membangun kerohanian kita harus berjuang sedemikian rupa menjaga diri kita. Kenapa? Kenapa kita butuh sadar kerohanian itu harus dibangun dan diperjuangkan? Karena mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Efesus 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang kita lawan, musuh kita itu tidak mudah, teman-teman. Musuh kita itu bukan cuma darah dan daging artinya kayak kita manusia punya darah, punya daging. Musuh kita nggak cuma manusia, bukan itu, musuh kita nggak mudah. Ada penguasa-penguasa di udara, mereka bekerjanya, musuh kita, lawan kita itu bekerjanya lewat apa? Tipu muslihat, tipu daya. Mereka bekerja dengan memperdaya kita. Tipu muslihat iblis itu banyak banget caranya. Dan iblis itu paling pinter, dia paling tahu kapan kita harus diserang. Biasanya tipu muslihat iblis itu seperti ini. Biasanya kalau kita sedang diperhadapkan dengan dua pilihan, lalu tiba-tiba ada sesuatu di dalam hati, dorongan di dalam hati yang berkata demikian. Oh, gak apa-apa kok. Oh, it's okay. Ini masih baik kok. Ini masih baik, kan belum membunuh. Kan enggak mencuri. Kan enggak memfitnah. Kan enggak ini, enggak itu. Oh, ini masih baik. Lalu kadang ada kata-kata seperti ini. Oh, tenang, semua pasti akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Lalu nanti ada perkataan seperti ini. It's okay, sedikit doang kok. Gak banyak-banyak, sedikit. Atau berkata demikian, sebentar aja, gak lama-lama. Dan yang terakhir biasanya kayak gini, seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus dicobai. Iblis lalu berkata, lihat loh, kalau kamu seperti ini nanti akan seperti ini. Tapi Yesus itu teguh.
Dan banyak banget tipu muslihat iblis itu berkata demikian. Lihat, kamu loh sekarang kalau kamu mengasihi, belajar untuk mengasihi dan mengampuni, lihat nanti kamu diinjek-injek terus. Masa kamu mau sih mengampuni orang yang sudah kata-katain kamu demikian? Masa kamu masih bilang I love you, aku mengasihimu sama orang tuamu yang basically mereka gak perhatian lagi sama kamu? Masa iya kamu mau terus-terusan memberi? Cukuplah, nanti yang ada kamu rugi, nanti yang ada kamu jadi gini kan sengsara, yang ada kamu tertekan. Ngapain kamu stay di rumah aja, terus ngapain kamu berdoa buat orang tua yang kamu tahu sendiri kan orang tuamu itu kayak menelantarkanmu. Papa mamamu tuh loh kalau ngomong itu selalu membeda-bedakanmu. Udahlah kabur aja dari rumah. Sudahlah nanti kalau kamu kabur dari rumah kamu bakal dapat punya teman baru. Kamu bisa mencicipi suasana baru. Iblis itu paling pinter untuk kasih kita pikiran-pikiran semacam itu. Padahal tahu nggak? Kalau iblis suruh kita untuk tidak berharap, berhenti berharap sama Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Iblis suruh kita untuk gak usah menanti-nantikan Tuhan. Gak usah haus lapar sama Tuhan. Sudahlah, gak usah cege-cegean. Gak usah gereja-gerejanan. Sudah gak perlulah. Tahu nggak padahal firman Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan dia seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak jadi letih, dia berjalan tidak jadi lelah. Engkau akan kehilangan itu kalau engkau mau diperdaya terus-menerus sama iblis. Itu yang kita lawan teman-teman. Dan gak mudah saya tahu, gak mudah. Saat kita harus melawan pikiran-pikiran yang datang menyerbu kita itu tidak mudah. Tapi ayo kita mau berjuang bersama-sama karena setiap action yang kita lakukan punya dampak. Setiap apapun yang kita kerjakan itu punya dampak tersendiri. Maka dari itu mungkin dampaknya ya nggak kelihatan sekarang. Tapi impactnya, efeknya itu bisa mungkin beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian atau bertahun-tahun kemudian. Maka dari itu perhatikanlah baik-baik bagaimana engkau hidup. Tipu muslihat iblis itu, mengerikan. Dan musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sukanya memperdaya. Memperdaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terutama biasanya kita diperdaya kalau lagi masa-masa sukar, kalau lagi masa-masa transisi, atau lagi masa-masa enggak enak. Biasanya di situ mulai deh celah terbuka sedikit, lalu iblis masuk untuk memperdaya kita sehingga iman dan percaya kita kepada Tuhan hari lepas hari mulai goyah. Hati-hati. Ada orang yang mungkin sudah jaga kehidupannya sedemikian rupa, dia aware banget dengan kerohaniannya, dia bangun hidup sedemikian rupa, dia berdoa, dia gak pernah absen untuk baca firman, dia selalu berdoa, bahkan berdoa syafaat berjam-jam, dia membangun kerohaniannya demikian rupa. Lalu tiba masa sukar di dalam kehidupannya, jeder gitu ya. Di depan matanya tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu, cret kamu ayo. Next level, maksud Tuhan itu ayo next level. Lebih daripada ini aku mau bawa kamu lihat perkara yang jauh lebih besar lagi. Aku mau bawa kamu kepada pemakaian yang jauh lebih luar biasa, yang lebih dahsyat lagi. Ayo lewati level ini. Tapi di level ini biasanya musuh kita ini mulai memperdaya kita, mulai masuk pelan-pelan. Maka dari itu berjaga-jagalah setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Karena musuh yang kita hadapi bukanlah musuh yang mudah teman-teman. Persiapkan hati kita sedemikian rupa.
Maka dari itu perhatikan setiap langkah, setiap tindakan yang kita ambil setiap hari, setiap waktu. Karena every action has an impact. Hari ini kita mau belajar. Ada 3 action yang harus kita bangun. Setiap action yang kita kerjakan akan punya dampak. Mau itu dampaknya bagus ataupun tidak baik. Bagus ataupun tidak bagus. Dampaknya itu bisa berkat atau kutuk dalam hidup kita. Itu pilihan kita. Itu keputusan kita. Bagaimana kita menjalani hari lepas hari. Bagaimana kita mengambil keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita. By the way, sebelum kita bahas 3 hal, 3 action yang akan kita lakukan, yang akan kita bangun bersama-sama di masa-masa seperti ini ya. Transisi mulai bergeser dari yang normal ke karantina. Lalu kemarin kita sudah melewati karantina dan ini sekarang kita melewati satu masa fase yang baru. Kita bergeser lagi, transisi yang berikutnya adalah bukan ke normal tapi ke new normal. Lalu after ini setelah new normal kita akan bergeser lagi ke ke kondisi normal yang benar-benar real normal. Itu ya. Kita lagi ada diperhadapkan dengan banyak kondisi yang bukan cuma menuntut kita tapi juga orang-orang tua. Juga harus mengikuti transisi ini. Semuanya harus mengikuti mau gak mau. Kita jadi punya habit baru ya. Kemana-mana harus pakai masker. Kemana-mana biasanya kalau yang cewek make upan. Yang cowok biasa pakai pakai pomade dan lain sebagainya. Sekarang ada tambahan, kemana-mana harus bawa masker. Kemana-mana harus bawa antiseptik, bawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Kita punya habit yang baru kalau misalnya habis pergi keluar kayak hari ini nanti kayak saya kembali pulang. Saya harus mandi, baju yang saya pakai dari kepala sampai ujung kaki semua harus dicuci. Gitu ya. Lalu tas-tas saya sebelum masuk ke ruangan Maha Kudus ya. Masuk ke kamar saya harus semprotin semuanya. Harus steril pokoknya. Belanja apapun cuci dulu, belanja apapun semprot dulu. Sekarang kita punya habit yang baru. Pergi ke tempat makan, mau duduk di tempat umum, harus semprot-semprot dulu, itu yang saya lakukan. Semprot-semprot meja, semprot-semprot gitu ya. Pokoknya semuanya harus steril. Kita punya habit yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan di masa-masa seperti ini, ada satu hal yang jadi pergumulan dan benar-benar ini harus kita lawan. Namanya adalah kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran. Ada banyak pikiran-pikiran yang akan datang dan berkata, aduh gimana ya kalau misalnya aku terserang COVID. Aduh gimana ya kalau misalnya aku berkerumun lalu aku terserang. Aduh gimana ya kalau misalnya ternyata kondisi seperti ini ternyata makin sulit. Gimana ya kalau misalnya tidak bisa kembali normal. Ada banyak pikiran-pikiran melayang-layang. Tapi hari ini tetap be still di dalam Tuhan. Saat kita tahu identitas kita sebagai anak Allah. Kita tahu Allah itu yang punya segala-galanya. Kita pasti akan merasa aman. Kita gak akan insecure. Tapi kita akan merasa aman. Action yang pertama, ada 3 action. Action yang pertama yang harus kita bangun adalah di area spirit. Roh kita harus dibangun. Sebelum kita membangun yang lain-lain, pastikan engkau bangun spiritualmu, engkau bangun rohmu terlebih dahulu. Karena yang kita lawan adalah tidak terlihat, maka kita harus bangun yang tidak terlihat yang ada di dalam diri kita. Dan saya bisa pastikan yang tidak terlihat di dalam dirimu jauh lebih besar daripada yang tidak terlihat yang mengganggu-ganggu di udara. Roh di dalam kita jauh lebih besar, maka dari itu spirit rohmu harus dibangun. Bangun spiritmu, lawan yang tidak terlihat dengan yang tidak terlihat juga.
lawan roh-roh di udara dengan roh juga yang kita miliki. Namanya adalah Roh Kudus. Roh di dalam kita harus di-maintain, harus dipelihara. Dan hari ini God calling you to come home. Come back again. Come home. Datanglah kembali ke rumah Tuhan. Datanglah kembali ke dalam dekapan Tuhan. Ada lagu yang bunyinya seperti ini. Ku rindu, ku kembali pulang, berlabuh di dalam pelukanmu. Ayo hari ini Tuhan memanggilmu. Setiap orang yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan memanggilmu untuk kembali pulang ke dalam dekapan Tuhan. Membangun kembali spirit, rohmu harus dibangun. Dengan apa cara membangunnya? Dengan perlengkapan persenjataan Allah. Dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Bangunlah dengan doa. Dikatakan di ayat yang ke-17, Efesus ayat 6, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Berdoalah di dalam rohmu. Bangun kualitas kerohanianmu. Bangun spirit yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Roh harus dibangun. Begitu bangun tidur ya. Thank you Tuhan, ngucap syukur. Perkatakan roh harus dibangun, roh harus dibangun, roh harus dibangun, roh harus dibangun, roh harus dibangun. Baca firman, ayo roh harus dibangun, nyembah Tuhan. Di dalam penyembahan ada kekuatan yang baru. Di dalam firman Tuhan ada pengharapan. Maka dari itu bangunlah rohmu, roh harus bertumbuh, roh harus bertumbuh. Dengan firman, dengan doa dan permohonan yang tidak putus-putus. Putus nyambung gak enak. Maka dari itu jangan putus-putus. Terus meneruslah berdoa. Terus meneruslah berharap pada Tuhan. Terus meneruslah membangun kualitas kerohanianmu. Yang setuju katakan haleluya. Apa dampaknya kalau kita membangun kerohanian kita? Kalau kita membangun roh kita? Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat yang melampaui segala akal. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang kita nggak bisa pahami. Terkadang ya kalau misalnya kita ada di dalam satu keputusan yang harus kita ambil. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang negatif ini sangat menggiurkan. Yang negatif ini kelihatan dari luar itu benar-benar packagingnya begitu luar biasa. Yang negatif ini menawarkan banyak keuntungan dalam hidup kita. Yang negatif ini kesannya ya ampun tuh, yang positif ini kesannya kayak aduh susah banget, sulit rasanya gak bisa. Aku lakukan yang positif-positif ini. Yang negatif packagingnya bagus banget teman-teman. Tapi tiba-tiba kita bisa ngambil yang positif. Wah dari aku decide aku mau ikut Tuhan jalan. Itu bukan dengan kekuatanmu loh teman-teman. Ada spirit kekuatan. Roh yang memberikan kepada kita keberanian. Yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa. Oke, aku mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu bukan dengan kekuatan kita. Basically manusia itu egois. Basically manusia itu pengennya yang enak-enak. Pengennya yang tadi packagingnya bagus. Aku diberikan keuntungan dan lain sebagainya.
Tapi saat kita bisa berjalan dalam ketaatan demi ketaatan, saya berkata itu bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi itu roh yang ada di dalammu yang memberikan kekuatan kepadamu. Dia memberikan hikmat pengertian di dalam pikiranmu. Sehingga engkau mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dampak yang kita dapat saat kita membangun kualitas roh kita adalah kita akan beroleh, akan kaya dengan hikmat. Kita akan dipenuhi dengan kekuatan. Kita akan jadi pribadi yang kuat. Kita punya fighting spirit. Kita gak mudah putus asa. Kita mampu. Karena Tuhan itu setia walau kita gak setia. Tuhan memilih untuk setia walau kita kadang suka tidak setia sama Tuhan. Maka dari itu bangun kualitas yang pertama, action lakukan. Bangun rohmu, bangun rohmu menjadi roh yang kuat. Amin. Yang berikutnya adalah action yang kedua yang harus kita bangun. Area yang kedua adalah soul, jiwa kita. Ini terdiri dari pikiran dan hati. Jiwa itu terdiri dari pikiran dan hati. Perhatikanlah apa yang kau pikirkan. Pikirkanlah segala hal yang baik. Buka bersama-sama di Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Soul jiwa kita terdiri dari pikiran dan hati kita. Yang pertama, kita pastikan apa yang kita pikirkan itu yang baik, yang pantas untuk dipuji, yang mulia, bahkan yang suci, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang adil, semua yang mulia, semua yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita setiap hari. Maka dari itu ayo perangi setiap pikiran-pikiran negatif yang mulai muncul di dalam kehidupan kita. Peperangan melawan penghulu-penghulu di udara itu setiap hari, setiap waktu teman-teman. Berikutnya adalah hati. Hati ini ngomong soal apa? Bereskan hatimu dari kepahitan, dari kekecewaan, dari salah paham, dari emosi, dengki, kebencian. Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Kalau engkau merasa pahit, hari-hari ini lagi di masa transisi kayak gini, salah satu yang jadi pergumulan baik di family, baik di pro-M maupun baik di anak-anak muda, di kalangan anak-anak, selain keuangan, yang berikutnya adalah soal hubungan relationship. Jaga hatimu saat engkau ada di rumah, jaga hatimu saat mungkin nanti kita udah mulai new normal lagi. Jaga hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Bereskan, datang sama Tuhan, bereskan. Buang setiap perasaan emosi, dengki, kebencian, salah paham, kepahitan dan kekecewaan. Belajarlah untuk mengampuni. Setiap dari kita selalu punya proses masing-masing. Tapi kita ayo belajar untuk mengampuni. Dalam relationship, tahu nggak uniknya itu kalau dalam relationship kita itu sebetulnya
untuk jadi punya karakter yang kuat, punya jiwa yang kuat, itu kita sebetulnya butuh orang-orang yang gak ideal sama kita loh. Untuk melatih karakter kita supaya kita jadi pribadi yang dewasa, supaya jiwa kita itu kuat, kita itu butuh orang-orang yang mungkin gak ideal dengan hidup kita. Ada beberapa tipe-tipe orang yang sebenarnya itu kita butuhkan. Tipe teman baik, dia mau mendengarkan kita butuh gak butuh. Tapi coba bayangkan kalau semuanya teman baik, kita gak akan jadi pribadi yang kuat, kita gak akan jadi pribadi yang punya karakter luar biasa. Kalau kita sebut punya kualitas bintang 5 kayak hotel. Gak bisa kalau dalam kanan kiri kita tuh cuma orang-orang baik, teman-teman baik, sahabat kita doang. Sahabat pun punya sifat masing-masing. Uniknya untuk bikin karakter kita makin kuat, untuk bikin jiwa kita makin kuat, kita butuh orang-orang seperti orang-orang yang berani jujur sama kita. Contoh misalnya, ada seseorang gitu ya, punya masalah di bau badan misal. Punya masalah di bau badan. Ada teman yang berani, ada teman yang enggak berani. Biasanya teman baik belum tentu berani ngomong. Tapi ada teman, Tuhan sediakan orang yang berani ngomong. Kamu tahu enggak sih, sadar enggak kamu mau pakai parfum, kamu mau pakai yang wangi-wangi gitu loh. Kamu tuh tahu enggak sih kadang itu agak kalau udah mulai berkeringat dan lain sebagainya itu sudah mulai keluar bau-bau ya sorry ya kurang enak gitu. Jadi mungkin kamu bisa pakai deodoran mungkin atau kamu bisa pakai parfum tertentu gitu. Kadang Tuhan berikan orang-orang seperti itu dan itu kita butuh loh orang-orang yang kayak gitu, orang yang berani berkata jujur apa adanya di depan kita. Lalu kita juga butuh tipe orang yang mengayomi. Teman baik itu bisa jadi mereka suka mendengarkan tapi belum tentu dia bisa mengayomi. Kita butuh orang-orang yang mengayomi, kita butuh orang-orang yang menolak supaya kita tuh bisa menghargai sesuatu. Kita penting bertemu dengan orang yang pernah menolak kita supaya kita bisa learn something dari dia. Supaya kita belajar untuk mengampuni, supaya kita belajar untuk menghargai. Gak ideal kan? Di sini pasti teman-teman gak pengen ditolak, gak ideal, tapi itu kita butuhkan supaya karakter kita makin kuat. Apalagi orang yang kadang sukanya cuma terima doang. Artinya kita lagi belajar, Tuhan pengen karakter kita itu memberinya itu jadi luar biasa. Hati memberinya kita tuh jadi kita jadi nggak jadi pribadi yang pelit gitu ya. Kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang ngeyel juga. Kita butuh loh. Supaya kita belajar artinya sabar. Kita belajar artinya mengasihi. Sabar Tuhan. Berikan aku kesabaran. Sepanjang jalan kenangan ya Tuhan. Kita butuh. Kadang orang-orang itu ada untuk menajamkan kehidupan kita. Supaya karakter kita, jiwa kita kuat. Kalau jiwa kita kuat itu kita gak goyah teman-teman. Kalau jiwa kita kuat dampaknya adalah kita punya hubungan yang sehat. Kita gak baperan, kita gak sedikit-sedikit galau, kita gak sedikit-sedikit baper, kita gak sedikit-sedikit tersinggung gitu. Orang yang jiwanya kuat itu dia cenderung berbahagia, ini penting banget. Orang yang jiwanya kuat itu kalau melakukan sesuatu rasanya bahagia. Karena apa? Gak ada kepahitan. Karena apa? Gak ada kesalahpahaman di dalam hati. Gak ada kebencian, tidak ada kekecewaan. Beda sama orang yang jiwanya lemah. Hatinya gak bersih, isinya emosi, isinya adalah kecewa, isinya adalah yang lain-lain yang ada. Kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, jiwanya lemah. Kamu loh ketemu dengan si dia ya, misal di dalam kelompok yang besar gitu. Atau kalau sekarang relate-nya online gitu ya. Kalau online tiba-tiba dia pasang muka wajah yang cuman, kan kalau di online itu kan kita cuma bisa lihat wajah, malah kadang di off-in kameranya. Kita bisa jadi kalau tiba-tiba teman kita layarnya di black out gitu ya.
Wajahnya nggak kelihatan lalu kita tersinggung. Ih, kok dia gitu sih, nggak pengen tunjukin wajahnya ke aku. Kenapa sih dia sensi ya sama aku ya? Nggak pengen apa ya ngobrol sama aku ya? Langsung insecure, rasanya nggak aman. Orang-orang yang jiwanya lemah itu seperti itu. Beda dengan orang yang freedom, dia nggak kecewa, hatinya benar-benar dia bersihkan sedemikian rupa dia bisa mengampuni, dia suka mengampuni. Dia akan terlihat bahagia, bukan terlihat bahagia doang, tapi memang benar-benar bahagia. Pasti teman-teman AOG harus pengen jadi orang yang bahagia, bukan? Maka dari itu bangun kualitas jiwamu, bersihkan pikiran dan hatimu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Supaya kita punya karakter yang makin tajam dan makin kuat. Yang berikutnya adalah action, yang ketiga adalah body atau tubuh. Nah, di sini kita harus membangunnya. Terutama di masa-masa transisi seperti ini kita akan bersahabat dengan virus COVID-19. Kita harus bangun kualitas hidup kita, kualitas tubuh kita, jaga imun, stamina dan lain sebagainya. Tapi bukan cuma bicara soal itu. Bukan bicara soal sakit, bicara soal stamina. Tubuh itu juga bicara soal bagaimana kita melatih apa yang sudah Tuhan berikan. 5 roti 2 ikan talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Skill harus dilatih. Skill harus dipertajam. Impact-nya apa kalau kita melakukan, membangun tubuh kita, menjaga tubuh kita sedemikian rupa. Impact di dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi orang-orang yang berhasil karena apa? Kita pegang talenta dan kita kembangkan itu. Kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dahsyat, nyata. Kita nggak sakit-sakitan. Kita masih bisa melihat kalau misalnya engkau berdoa, Tuhan aku pengen kebangunan rohani buat anak muda. Walaupun nanti engkau sudah menikah, engkau sudah punya anak, engkau sudah punya cucu. Kalau engkau jaga tubuhmu, engkau sehat, engkau akan bisa lihat kebangunan rohani itu dari belakang mungkin. Engkau bisa ngelihat, engkau teteskan air matamu, oh Tuhan ini salah satu benih air mataku pernah tercurah di gereja ini. Dan hari ini aku ngelihat kebangunan rohani. Tapi kalau engkau gak punya tubuh yang sehat, engkau gak akan pernah bisa melihat hal itu. Engkau gak akan pernah bisa menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Menggenapi rencana Tuhan persis seperti apa yang Tuhan mau. Maka dari itu jagalah tubuhmu sedemikian rupa. 3 action ini harus kita lakukan. Kita harus bangun 3 action ini. Yang pertama adalah spirit, roh. Yang kedua adalah jiwa kita, soul. Yang berikutnya adalah tubuh kita harus jaga. Ayat yang terakhir kita buka bersama-sama di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Saya tiba-tiba diingatkan di ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, hai jemaat AOG hari ini. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Bahkan engkau yang baru pertama kali join ibadah hari ini. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara, engkau menjaga, engkau membangunnya sempurna. Dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Every action has an impact. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, impactnya adalah masuklah, datanglah kepadaku. Impactnya adalah kehidupan yang kekal. Itu yang abadi. Tapi ada impact-impact yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau kita dengan setia membangun kualitas roh kita, membangun kualitas jiwa kita, membangun kualitas tubuh kita, body kita.
Mari jadi anak muda yang berhikmat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hari ini mari jadi anak muda yang membangun hidup tidak main-main. Mau transisi, mau ada pergeseran apapun, mau ada pergeseran kondisi di dunia sekalipun, kaki kita harus berjejak seperti kaki rusa, tidak tergoyahkan. Kita harus jaga hidup, melakukan sesuatu yang meaningful, lakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bentuk setiap kami ya Tuhan, bentuk hati kami. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan hari ini. Biar kami menjadi anak-anak muda yang membangun kualitas roh, jiwa, dan tubuh kami. Sampai pada kedatangan Tuhan, Engkau berkata semuanya sempurna dan tidak bercacat. Kami mengucap syukur. Ajari setiap kami, tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, bentuk hati kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. sempurnakan setiap kami Tuhan. Sempurnakan selalu Haleluya. dalam setiap jalanku, Memuliakan nama-Mu. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Tuhan, bentuk setiap kami ya Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak muda yang mudah diajar, mudah dibentuk, mudah diarahkan. Kira masyakananamu. kuasa Roh-Mu, Ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu. jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus. Kami mau melakukan apa yang Kau lakukan ya Tuhan. Kami mau lakukan apa yang Kau lakukan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, Disempurnakan selalu
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ajari kami ya Tuhan, dari waktu ke waktu menjaga setiap tingkah laku kami, setiap perbuatan kami. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan di dalam kehendak Bapa. Ajari setiap kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan, berikan kepada mereka hati yang kuat ya Tuhan, dalam mereka membangun kehidupan roh mereka, supaya mereka benar-benar bisa membangun kerohanian mereka, roh yang kuat, sehingga hikmat, kekuatan itu bermunculan di dalam hidup setiap jemaat AOG di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat setiap AOGers, membangun pikiran mereka, membangun hati mereka, membersihkannya dari pikiran-pikiran negatif, membersihkan dari segala kepahitan, emosi, kesalahpahaman, kekecewaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap jemaat AOG membersihkan hati mereka Tuhan, sehingga jiwa mereka kuat di dalam-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa disebut berbahagia. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menikmati berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Aku berdoa biar mereka menjadi pribadi yang membangun kualitas tubuh mereka, membangun kesehatan mereka, membangun skill mereka, melipat kali gandakan talenta yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjaganya dengan baik dan mengembangkannya di dalam nama Yesus, sehingga mereka didapati menjadi anak-anak Army of God yang berhasil, yang sukses, yang memberkati banyak orang di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh berikan kepada setiap jemaat AOG kekuatan dan ajari setiap mereka dari waktu ke waktu di dalam nama Yesus. Hari ini sebentar kami mau menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami, sucikan, kuduskan setiap jemaat AOG dimanapun mereka berada. Layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan setiap roti dan anggur. Kalau mungkin karena kami ada di rumah, ada roti, ada biskuit atau apapun juga Tuhan, ada air, teh, sirup dan lain sebagainya. Sucikan ya Tuhan, karena kami percaya apapun yang kami makan hari ini dan kami minum, kami percaya tidak mengurangi kekudusan, tidak mengurangi keselamatan yang kami terima, tidak mengurangi berkat Tuhan, karena kami mempercayainya di dalam hati. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Mari siapkan roti dan anggur. Mari angkat tinggi roti dengan tangan kananmu melebihi kepala. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari datang ke hadapan Tuhan hari ini, mari muliakan Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mati ganti setiap dosa-dosa kami. Setiap tubuh yang tercurah menggantikan segala hal yang tidak ideal di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih buat keselamatan yang kami terima. Kami mengucap syukur. Mari kita makan dengan penuh hormat. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan anggur.
angkat tinggi dengan tangan kananmu melebihi kepalamu. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu menyucikan setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Kami yang gak layak Tuhan layakkan. Kami yang gak mampu Tuhan berikan kekuatan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Sekali lagi layakkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Syakarapa syakana maramo. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Syakara ya Rabba syakana matakaramo. Hikina karala ya Rabba syakara bara. Meteraikan tubuh dan darah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dalam kehidupan setiap jemaat AOG. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukan kutuk yang turun tapi berkat yang turun atas mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kiralah ya Rabba syakara bara. Sertai setiap langkah mereka, kemanapun kaki mereka melangkah Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan dengan kedua tangan mereka Tuhan, buat berhasil di dalam nama Yesus. Kira masyakara bara syakara layara masyakanamo. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari semuanya bersorak-sorai pagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memerdekakan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sungguh biar setiap jemaat AOG bukan sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami merenungkan firman-Mu dan kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Engkau dapati setiap mereka terus menghasilkan buah di dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat AOG dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu. Aku berdoa ya Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, berkati setiap aspek hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat AOG. Jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang hebat, jadilah pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Lihat Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu, tangannya terus menggenggam tanganmu, menuntunmu, menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini biar kasih anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan setiap jemaat AOG mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan dan siap melakukan firman-Nya sama-sama katakan haleluya, amin. God bless you.